Perkenalkan, saya Imade Gusama Heriawan, NIM 1702511023. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai memimpin persalinan normal. Baik, setelah menyiapkan alat bahan, maka selanjutnya saya akan melakukan prosedur mencuci tangan dan juga menggunakan APD. Di sini pasien sudah dalam posisi berbaring dengan sudah membuka celananya, di mana di sini saya pertama akan melakukan pembersihan pada daerah vulva dengan menggunakan kapas yang telah dibasahi. Kemudian saya akan melakukannya dengan pertama tangan kiri saya akan memfiksasi bagian vulvanya, kemudian saya akan membersihkan di bagian vulvanya dari arah vulva ke arah perineum. Kemudian saya akan mengganti kapasnya, bukannya lagi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan serviksnya sudah lengkap. Saya juga akan melakukan amniotomi apabila selaput kedubaannya belum pecah. Selanjutnya saya akan memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai. Saya akan memastikan bahwa denyut jantung janin normal sekitar 120-600 kali per menit. Apabila tidak normal, maka saya akan memberikan tindakan yang sesuai. Kemudian saya akan memberitahu ibu bahwa pembukaannya sudah lengkap dan keadaan janinnya baik. Kemudian saya akan meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk menerang. Pada saat ada his, agar membantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman. Saya juga akan menganjurkan ibu untuk minum cukup. Saya juga akan menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit. Kemudian apabila memang benar-benar akan melakukan partus setelah terjadi dorongan, maka selanjutnya saya akan menggunakan APD dan juga menggunakan apron, di mana saya akan memeriksa keadaan dari ibu sendiri. Apabila saya melihat bahwa sudah ada terlihat kepala bayi dan pembukaan vulva hingga sampai diameter 5-6 cm, maka saya akan meletakkan handuk bersih yang nantinya saya gunakan untuk mengeringkan bayi di perut ibu. Kemudian saya juga akan menggunakan kain sebagai alas nantinya. Saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm, saya akan melindungi perineum dengan salah satu tangan yang dilapisi kain bersih dan kering. Ini bertujuan untuk agar menahan robekan dari peritoneum. Kemudian tangan yang lain akan menahan kepala bayi untuk menahan posisi defleksi dan membantu lahirnya kepala. Saya akan menganjurkan ibu untuk meneran sambil bernafas dengan cepat dan dangkal. Kemudian saya juga akan memeriksa apakah ada lilitan tali pusar pada leher janin. Saya juga akan melakukan tindakan apabila hal tersebut terjadi. Jika lilitannya masih longgar, maka saya akan menyelipkan tali pusar lewat kepala bayi. Jika lilitannya terlalu ketat, klem tali pusar di 2 titik lalu gunting di antaranya. Kemudian saya akan menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah kepala bayi selesai melakukan putaran paksi luar, saya akan memegangnya secara biparental. Kemudian saya akan menganjurkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut saya akan menggerakkan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan ke atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian setelah kedua bahu lahir, saya akan menggeser tangan bagian bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala dengan siku sebelah bawah. Saya akan menggunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan bayi lahir, saya akan melakukan penelusuran tangan yang berada di atas ke punggung, ke arah bokong dan tungkai dan kaki bayi. Kemudian saya akan masukkan telunjuk di antara kedua kaki dan pegang masing-masing mata kaki dengan ibu jari dan jari-jari lainnya. Setelah tubuh dan lengan bayi lahir, saya akan melanjutkan dengan penilaian selintas kurang lebih 30 detik apakah kehamilan cukup bulan, apakah bayi menangis kuat dan atau bernafas tanpa kesulitan, apakah bayi bergerak secara aktif. Kemudian saya akan melanjutkan manajemen bayi lahir secara normal, di mana saya akan mengeringkan dan memposisikan tubuh bayi di atas perut ibu. Kemudian saya akan mengeringkan bayi mulai dari bagian muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya, kecuali pada bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Selanjutnya saya akan memeriksa kembali perut ibu untuk memastikan tidak ada bayi yang masih ada tertinggal di dalam uterus.
Kemudian setelah 2 menit, maka saya akan menggunakan klem untuk menjepit tali pusat kira-kira 3 cm dari tali pusat bayi. Kemudian saya akan melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem ke arah ibu dan memasang klem kedua 2 cm dari klem pertama. Kemudian saya akan memegang tali pusat dengan menggunakan satu tangan. Kemudian saya akan melakukan pemotongan pada tali pusat di antara dua klem ini. Kemudian saya akan menempatkan bayi dalam posisi tengkurap di dada ibu dan meluruskan bahu bayi agar menempel dengan baik di dinding dada perut ibu. Usahakan posisi bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Kemudian saya akan menyelimuti bayi dan ibunya dengan kain hangat dan kering. Kemudian saya juga akan bisa memasang topi pada kepala bayi. Selanjutnya saya akan memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dengan pulva. Kemudian saya akan meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, kemudian di tepi atas simfisis, dan saya akan menegangkan tali pusat dan klem dengan tangan yang lain. Setelah uterus berkontraksi, saya akan menegangkan tali pusat ke arah bawah, sementara tangan yang lain menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Jika uterus tidak segera berkontraksi, saya akan meminta keluarga untuk menstimulasi puting susunya. Saya akan melakukan peregangan tali pusat secara terkendali sambil menahan uterus ke arah dorsokranial hingga plasentanya terlepas. Sampai plasentanya terlepas. Kemudian setelah plasentanya lahir, saya akan melakukan masas pada fundus uteri dengan cara mengusap fundus uteri secara sirkuler sehingga kontraksi uterus baik. Kemudian saya akan memeriksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta untuk memastikan bahwa seluruh selaput ketuban lengkap dan utuh. Kemudian saya juga akan mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan juga perineum. Saya akan melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan pendarahan aktif. Selanjutnya, saya akan memulai IMD dengan memberi cukup waktu untuk melakukan kontak antara kulit dan juga ibu bayi. Di dada ibu itu kurang lebih 1 jam. Baik, prosedur persalinan normal telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan melakukan prosedur cuci tangan dan juga merapikan alat-alat yang telah saya gunakan. Selanjutnya, saya akan melakukan pemantauan pada ibu dan juga bayi selama 2 jam.